Ke informasi emiten pemirsa di mana PT Carempopan Indonesia Tbk atau Cepin memastikan akan bagikan dividen tunai tahun buku 2025 sebesar 2,95 triliun rupiah, di mana total dividen yang dibagikan berasal dari 16,398 miliar saham yang tercatat di perseroan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Caruen Pokpen Indonesia Tbk atau Cepin akan membagikan dividen tunai tahun buku 2025 sebesar 2,95 triliun rupiah atau Rp180 per saham kepada pemegang saham. Keputusan pembagian dividen telah disetujui dalam agenda kedua rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang digelar di 20 Mei 2026. Total dividen yang dibagikan berasal dari 16,398 miliar saham yang tercatat. Sementara jadwal pembagian dividen tunai dimulai dengan kum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi 2 Juni 2026. Ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi 3 Juni 2026, kum dividen di pasar tunai 4 Juni 2026, ex dividen di pasar tunai 5 Juni 2026, dan pembayaran dividen tunai di 12 Juni 2026. Daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai atau recording date 4 Juni 2026. Perseroan menjelaskan dividen tunai bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI akan didistribusikan melalui pemegang rekening di KSEI. Sementara bagi pemegang saham yang sahamnya masih berbentuk warkat, pembayaran dividen akan ditransfer ke rekening bank pemegang saham. Pemegang saham diminta menyampaikan permohonan transfer beserta nomor rekening dan salinan identitas kepada Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora paling lambat 5 Juni 2026. Perseroan menegaskan pembayaran dividen akan dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan pelaksanaannya. Bagi pemegang saham luar negeri yang ingin memperoleh tarif pajak sesuai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B, diwajibkan menyerahkan dokumen status pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Tanpa dokumen tersebut, dividen akan dikenakan pajak penghasilan pasal 26 sebesar 20%. Berbagai sumber IDX Channel. Ditengah rencana memberikan dividen dengan nilai yang cukup besar, pemirsa, saat ini secara teknikal untuk saham Cepin ketika indeks harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam, Cepin tetap bertahan di zona hijau, bahkan beberapa menit jelang penutupan hari ini justru menguat di atas 2%. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham Cepin di sepanjang perdagangan hari ini, mulai dari penutupan sesi kedua di hari sebelumnya dan kemudian update pergerakan beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua hari ini. Ditutup di level perdagangan hari sebelumnya tepatnya di 20 Mei di 4.170, dibuka stagnan pada pagi tadi di level yang sama di 4.170. Beberapa menit pasca pembukaan saham Cepin sempat melemah ke 4.150, kemudian berbalik menguat ke level 4.250 pemirsa. Kemudian di penutupan sesi pertama pada siang tadi penguatan terbatas ke 4.220 dan kembali melanjutkan penguatan di pembukaan sesi kedua di 4.230. Saat ini beberapa menit jelang penutupan sesi kedua saham Cepin masih melaju signifikan di 2,16%, 4.260. Intraday tertinggi hari ini baru beberapa menit yang lalu Cepin sempat menyentuh di 4.270-an. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham Cepin dalam beberapa bulan terakhir. Di perdagangan 29 Oktober, Cepin masih diperdagangkan di level 5.050, Januari, Februari, dan sampai dengan 10 Maret mengalami tekanan yang cukup dalam ke 3.517. April mencoba untuk bangkit kembali ke 4.530, namun di sepanjang perdagangan Mei, Cepin kembali mengalami tekanan yang cukup dalam, di mana dalam satu bulan terakhir posisi saham Cepin ini melemah di 4,91% pemirsa, dan di perdagangan hari ini untuk saham Cepin berbalik ke zona hijau 4260, bertahan meskipun dari sisi teknikal indeks harga saham gabungan kembali melanjutkan koreksi yang cukup dalam. Kita akan coba update juga dari sisi evaluasi dengan beberapa indikator yang ada.
Kita akan coba lihat dari posisi PER-nya 6.71 kali, PSR-nya di 0.87 kali, PBV-nya di 1.88 kali, dan PCFR di 5.03 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ketopik pilihan pemirsa, indeks harga saham gabungan masih melanjutkan tren penurunan di sesi pertama Kamis 21 Mei 2026 dengan melemah di 28,94% secara year to date. Saham Prayogo Pangestu termasuk kontributor utama usai rebalancing indeks MSCI dengan mencatatkan koreksi dalam secara tahunan dan catatkan ARB beruntun untuk beberapa saham tertentu. Indeks harga saham gabungan atau IHSG tertekan di zona merah merosot 2,76% ke level 6.144,359 di sesi 1 21 Mei 2026. Catatan ini membuat IHSG koreksi 10,42% dalam sepekan dan melemah 28,94% year to date. Sektor yang turun paling dalam masih dari barang baku anjlok 6,49%. Energi tergelincir 5,02%, transportasi dan logistik koreksi dalam 4,69%. Barang konsumer non-primer koreksi tajam 4,11%, perindustrian melemah dalam 4,02%, dan infrastruktur turun 3,8%. Koreksi dalam IHSG yang masih berlanjut terbebani saham-saham konglomerat Prayogo Pangestu yang kembali melanjutkan pelemahan dalam di penutupan sesi 1 Kamis siang. Saham PT Chandra Asia Pasifik Tbk atau TPIA menjadi yang paling tertekan, kembali anjlok 14,66% dan kembali sentuh auto reject bawah secara beruntun di Rp2.270 per saham dan year to date anjlok 67,57%. Saham PT Barito Pasifik Tbk atau BRPT koreksi dalam 12,50% di Rp1.505 per saham dan melemah 53,98% year to date. PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN koreksi tajam 9,32% di Rp2.490 per saham dan year to date ambruk 74,33%. PT Petrosi Tbk atau PTRO turun dalam 11,50% di Rp3.540 per saham dan year to date melemah 67,60%. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau CUAN turun 9,32% di Rp535 per saham dan year to date turun tajam 77,14%. Dan PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA koreksi 7,59% di Rp730 per saham dan year to date turun dalam 56,29%. Aksi jual besar terjadi setelah pasar merespon keputusan MSCI yang mengeluarkan sejumlah saham grup Prayogo dari indeks. Sentimen tersebut memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi keluarnya dana asing pasif. Sementara di tengah koreksi dalam yang terjadi, kapitalisasi pasar Brent kini tinggal sekitar Rp333,13 triliun. Padahal di akhir tahun 2025 sempat menembus sekitar Rp1.298 triliun. Kapitalisasi pasar TPIA turun dalam ke Rp196,38 triliun. BRPT turun dari Rp141,09 triliun, CDIA turun ke Rp91,13 triliun. CUAN turun ke Rp60,14 triliun dan PTRO turun ke Rp35,70 triliun. Secara total kapitalisasi pasar 6 emiten inti grup Prayogo saat ini di kisaran Rp857,57 triliun, jauh di bawah posisi puncaknya yang sempat diperkirakan menembus lebih dari Rp2.300 triliun. Dari bagi sumber untuk Adex Channel.